warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan protein, albumin, dan protein total. Materi pertama akan dibacakan oleh Tari. Pada Tari, dipersilakan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi tes protein total, alasan tes protein albumin diperlukan, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan tes, dan bagaimana tes protein itu dilakukan. Next. Yang pertama, definisi tes total protein. Tes protein total adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar total protein dalam tubuh seseorang, lebih tepatnya albumin dan globulin. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin atau check-up, atau jika pasien mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sering lemas, dan menunjukkan gejala yang mengarah pada gangguan hati dan ginjal. Next. Alasan tes protein total ini diperlukan karena tes ini umumnya dilakukan pada orang yang mengalami kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama, menjalani pemeriksaan medis rutin. Yang kedua, mengalami penurunan berat badan tanpa penyebab jelas. Yang ketiga, mengidap gejala penyakit ginjal, hati, atau sumsum tulang. Yang keempat, menderita kelelahan kronis. Dan yang kelima, mengalami pembengkakan pada tungkai atau bagian tubuh lainnya yang disebabkan oleh penumpukan cairan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Delphi. Baik, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan tes. Tidak ada persiapan khusus yang perlu dilakukan sebelum pemeriksaan ini dilakukan. Meski begitu, beberapa jenis obat dapat memengaruhi hasil tes, sehingga pasien harus menginformasikan pada dokter mengenai jenis obat yang sedang atau baru saja dikonsumsi selama beberapa waktu belakangan. Jenis obat yang dapat memengaruhi hasil tes protein total antara lain, next. Langkah-langkah sebelum melakukan tes, yang pertama option A, pil KB, option B, kortikosteroid, option C, dextran, option D, estrogen, option E, progesteron, option F, steroid, option G, androgen dan insulin, option H, growth hormone ion ammonium. Next. Bagaimana tes protein dilakukan? Yang pertama, perawat atau petugas lab akan membersihkan area penusukan jarum suntik dahulu dengan cairan antiseptik untuk mencegah infeksi. Area pengambilan darah biasanya pada bagian dalam lipat siku. Yang kedua, setelahnya perawat akan memasangkan torniket di atas lipat siku untuk membendung pembuluh darah vena sehingga pembuluh darah vena lebih terlihat. Ketika sudah terlihat, perawat akan menusukkan jarum suntik ke dalam pembuluh darah vena tersebut. Yang ketiga, sampel darah kemudian akan diambil dengan jarum suntik. Setelah jumlah darah yang diperlukan cukup, sampel darah akan dipindahkan ke tabung khusus untuk dikirim ke laboratorium. Sehingga dapat dianalisis. Yang keempat, setelah pengambilan darah selesai, torniket akan dilepas dan bagian penusukan tadi dibersihkan kembali dengan cairan antiseptik untuk menghindari infeksi. Secara garis besar, prosedur yang dilakukan untuk mengukur protein total sama dengan proses pengambilan darah biasa. Berikut tahapannya. Next.
Pemeriksaan protein albumin. Yang pertama, definisi pemeriksaan albumin. Yang kedua, gejala penurunan albumin. Yang ketiga, langkah-langkah sebelum melakukan pemeriksaan. Dan yang keempat, proses pemeriksaan albumin. Next. Selanjutnya, definisi pemeriksaan albumin. Pemeriksaan albumin adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mencari tahu berapa jumlah albumin di dalam darah, sekaligus memeriksa kondisi kesehatan tubuh. Albumin adalah protein membentuk sebagian besar plasma darah, yakni sekitar 60%. Proses pembentukan albumin adalah suatu mekanisme tubuh yang dilakukan oleh organ hati atau disebut liver. Adanya gangguan pada organ hati dan ginjal bisa turut memengaruhi kadar albumin dalam darah. Kondisi tubuh setelah operasi atau memiliki luka terbuka dapat meningkatkan peluang Anda untuk memiliki jumlah albumin yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kadar albumin di dalam tubuh Anda senantiasa optimal. Next. Di sini dijelaskan penurunan albumin. Penurunan albumin ini terjadi jika tubuh menunjukkan indikasi adanya ketidakseimbangan kadar albumin. Dokter biasanya akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan albumin. Ada beberapa tanda yang menunjukkan penurunan kadar albumin, yaitu sebagai berikut. Next. Nah, di sini ada gejala penurunan albumin. Yang pertama yaitu berat badan menurun drastis. Selanjutnya, pembengkakan di beberapa lokasi tubuh, mengalami penyakit kuning, kelelahan parah yang bisa menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Next. Nah, sini akan dijelaskan langkah-langkah sebelum melakukan pemeriksaan albumin. Tidak ada persiapan khusus sebelum menjalani pemeriksaan albumin. Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan klinis terlebih dahulu untuk mengecek kondisi kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Sebagai saran, Anda mungkin bisa melakukan hal di bawah ini. Next. Nah, langkah-langkah sebelum melakukan pemeriksaan albumin. Ada 5 langkah. Yang pertama yaitu minta dokter menjelaskan prosedur pemeriksaan albumin secara lebih rinci. Tanyakan apa yang sebaiknya Anda lakukan atau hindari sebelum melakukan pemeriksaan. Kedua, hindari obat-obatan tertentu seperti insulin, steroid anabolitik, dan hormon pertumbuhan. Dokter atau petugas medis akan meminta Anda untuk menghindari minum beberapa jenis obat yang berisiko mempengaruhi hasil tes. Ketiga, beritahu dokter jika Anda sedang rutin minum suatu jenis obat tertentu. Dokter mungkin akan menyarankan Anda untuk mengubah dosis obat atau menganjurkan untuk berhenti minum obat tersebut sebelum melakukan tes. Yang keempat, jangan melakukan perubahan apapun pada obat atau dosis minum obat Anda kecuali atas perintah dari dokter. Sampaikan pada dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dan yang terakhir, beritahu dokter jika Anda merupakan pengguna alkohol berat, memiliki infeksi akibat tato, atau sebelumnya pernah menerima darah orang lain. Pada dasarnya tidak ada pantangan makanan tertentu sebelum melakukan tes ini. Untuk mengecek kadar protein dalam darah ini, dokter mungkin akan meminta Anda untuk menghindari makan dan minuman tertentu sebelum beberapa jam sebelum tes dengan alasan tertentu. Next. Proses pemeriksaan albumin. Prosedurnya hampir mirip seperti melakukan donor darah atau mengambil darah di salah satu bagian tubuh. Jika Anda pernah melakukan pemeriksaan lain yang melibatkan pengambilan darah, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan prosedurnya. Darah Anda akan diambil sesuai jumlah yang dibutuhkan, bisa berukuran sedang atau bahkan lebih banyak. Petugas medis akan mengambil darah dari pembuluh darah dari lipatan lengan Anda sampai sampel darah kemudian dikumpulkan dalam tabung untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk analisis lebih dalam. Pemeriksaan albumin adalah serangkaian tes yang salah satunya berfungsi untuk pemeriksaan fungsi organ hati serta ginjal.
dan dilakukan dalam satu waktu. Pemeriksaan darah ini dapat membantu dokter menentukan penyebab dari gejala yang Anda alami, sekaligus membuat diagnosis yang akurat. Next. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Selanjutnya, kami akan menampilkan video tentang pemeriksaan protein total dan albumin.
dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.